Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Salam cerdas Indonesiaku. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sayonaranya Go In secara resmi semalam. Sebenarnya resminya bukan semalam. Resminya 3 minggu yang lalu. Nanti sebentar saya bahas. Nah, dengan gencarnya channel saya ini memberitakan atau membedah money game yang mengeruk miliaran bahkan triliunan uang masyarakat Indonesia, tentu banyak yang tidak suka. Biasanya mereka yang tidak suka dengan ulasan saya sebut sebagai pejuang-pejuang tanda kutip aplikasi tersebut. Bisa bandarnya, bisa kaki tangannya, bahkan bisa orang yang fanatik mau mencari uang dengan cara memaling uang orang-orang di bawahnya. Nah, misalnya channel saya ini diserang sampai ke hal-hal yang pribadi. Misalnya, Bapak iri aja, maka Bapak katakan aplikasi ini jelek. Bapak so tahu, memang Bapak sudah pernah main aplikasi ini. Ngaco itu, hitungannya salah. Hati-hati, nanti saya tuntut. Itu bajunya nggak ganti-ganti, bajunya hitam terus. Saya senang sekali membaca dan terus terang sambil tertawa membaca bully-bully dari orang-orang yang saya katakan pejuang dari aplikasi ini. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa betapa sempitnya dan betapa piciknya dan betapa naifnya mereka-mereka yang sebenarnya sudah tahu bahwa mereka akan ditipu, tapi tetap saja tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain yang sebenarnya lebih mengerti mengenai permainan ini. Atau mereka sebenarnya sudah tahu bahwa aplikasi ini menipu, tetapi karena mental maling mereka terus mau mendapatkan uang dari ini karena mungkin sebelumnya mereka sudah kalah atau sempat tertipu. Mereka tahu aplikasi ini adalah aplikasi tipuan-tipuan. Dan mereka mau setiap kali ada aplikasi baru mereka masuk dulu supaya masuk di atas dan rekrut orang-orang di bawahnya dan meledak bubar. Disinilah yang saya katakan mental maling. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, alasan saya kenapa saya selalu memakai baju hitam yang para pejuang-pejuang tadi mengatakan saya tidak pernah ganti baju, karena saya concern, saya prihatin dengan keadaan di masa pandemi sulit seperti ini. Justru money game seperti ini terus menjamur dan terus saja menelan korban. Yang saya kasihan adalah orang-orang yang lugu, yang tidak ngerti apa-apa karena ditawari oleh teman baiknya, saudaranya, kerabatnya. Mereka ikut saja demikian tanpa pertimbangan apakah aplikasi ini baik ataukah aplikasi ini akan merugikan dirinya. Oleh karena itu inilah tujuan saya mengupload video-video yang sebenarnya memberikan warning dari produk-produk yang saya anggap bisa merugikan. Tetapi jika advice saya, video-video saya dianggap mengganggu, silakan saja. Saya tidak ada masalah karena saya tidak bisa memaksakan pendapat saya kepada semua orang meskipun tujuan saya adalah baik. Karena ujung-ujungnya orang akan menghakimi saya dengan alasan, ya Bapak ini mau cari popularitas, mau cari viewer dan segalanya. Tapi tujuan saya sebenarnya bukan itu. Kembali ke aplikasi-aplikasi yang sudah tutup, yang sudah saya review sebelumnya. JD Union, Alimama Palsu, SN, ShareFoPay, Global Mall, GoIns. Nah, menarik dari aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, ada beberapa orang yang akhirnya menghubungi saya secara pribadi dan terus terang mereka minta maaf. Kenapa? Karena mereka dipanas-panasi oleh apply-nya untuk membuli saya. Tetapi ketika aplikasi itu benar tutup dan uang mereka dibawa kabur, mereka baru sadar bahwa apa yang saya review itu benar. Yang apply-nya suruh untuk membuli saya itu salah.
Nah, justru sekarang lucunya mereka sedang memburu upline-nya yang pertama kali, mengajak mereka untuk join di aplikasi seperti ini. Kemudian ada juga orang-orang yang terus-menerus membuli saya. Misalnya, tuh lihat, Goin makin bagus sekarang. Padahal saya tahu dari 3 minggu yang lalu sudah masuk masa disebut maintenance. Tuh, sebentar lagi masuk pakai e-wallet, withdraw-nya cepet. Tidak perlu pakai bank. Dan lucunya orang-orang seperti ini tidak memakai akal sehat. Pengumuman Goin misalnya maintenance, sedang melakukan negosiasi dengan bank, semuanya ditelan mentah-mentah. PHP atau pengharapan-pengharapan palsu dari Goin ini ditelan bulat-bulat oleh para pejuang Goin. Saya kasih contoh yang menggelikan. Salah satu alasan Goin adalah kami sedang bernegosiasi dengan bank. Dan bank ini setuju baru akan diproses misalnya beberapa hari ke depan. Itu, sesuatu alasan yang sangat tidak masuk akal. Di perusahaan manapun jika Anda transfer bank hari ini, Anda tidak perlu menegosiasi. Anda transfer ya besok atau hari ini juga masuk. Masa Anda mau transfer uang harus bernegosiasi sama bank kapan harus sampai? Itu kan alasan yang dibuat-buat saja. Kemudian, alasan bahwa situsnya diserang oleh hacker. Saya kasih tahu, kalau perusahaan digital yang mau mengelola uang dengan skala besar, seperti sebut saja bukan bermaksud promosi, Gojek, Grab, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, JDID, Shopee, dan lain-lainnya itu, tentu kalau mau membangun sebuah sistem berbasis digital, security seperti ini pasti sudah diperhatikan. Serangan terhadap situs-situs mereka itu setiap hari ratusan bahkan ribuan. Nah, masa perusahaan seperti ini kilahnya sederhana, kami diserang hacker. Kemudian kami sedang melakukan maintenance. Saya kasih tahu, perusahaan-perusahaan berbasis digital seperti ini, maintenance itu tidak boleh dilakukan lebih dari 24 jam. Anda bisa bayangkan kalau maintenance dilakukan lebih dari 24 jam, berapa kerugian perusahaan berbasis digital seperti Gojek, Grab, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lain-lainnya. Begitu juga perusahaan seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lainnya itu kalau maintenance lebih dari 24 jam. Apalagi ini maintenance 3 minggu. Di mana rasionya? Artinya kalau Anda ketemu sebuah aplikasi dan aplikasi itu berkilah tidak bisa melakukan pembayaran ke Anda karena sedang melakukan maintenance, itu adalah sebuah kebohongan besar. Sebuah kebohongan besar. Tetapi sayangnya sekali lagi bagi orang-orang yang sudah jatuh cinta atau saya sebut tadi pejuang-pejuang aplikasi seperti ini, mereka justru seperti jatuh cinta buta. Apalagi mereka yang tahu bahwa misalnya mereka memang terus mau memangsa uang di bawahnya atau memaling uang di bawahnya karena belum dapat untung, mereka tetap menyemangati para member-member yang di bawahnya. Jangan khawatir, positive thinking saja, kita berdoa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, positive thinking berdoa itu tidak akan merubah keadaan dalam hal mereka memang mau kabur. Jadi jangan cepat mudah berkatakan positive thinking, mari kita berdoa supaya keadaan lebih baik, sabar saja. Bukan begitu. Nah, sekali lagi, tujuan saya sharing hal ini adalah sekali lagi untuk menyadarkan Bapak Ibu, saudara-saudari, lovers and haters, bahwa sadarlah, kita terus harus berjaga-jaga. Kalau bisa melindungi orang-orang yang kita kenal, kasihi, sayangi, agar tidak jatuh ke dalam penipuan seperti ini. Kecuali Anda sendiri memang maling yang mau menjatuhkan mereka. Demikian tips saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan mencerahkan. Terima kasih.